Om Swastiastu. Selamat pagi. Baik, di sini saya akan membawakan materi mengenai laporan keuangan perusahaan dagang. Adapun materi yang saya akan bahas yaitu yang pertama neraca lajur perusahaan dagang, yang kedua laporan keuangan perusahaan dagang, dan yang ketiga yaitu menyusun jurnal penutup perusahaan dagang, dan yang keempat yaitu menyusun neraca saldo setelah penutupan. Sebelum lanjut membahas materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gustiawi Made Budiani, nomor absen 23. Materi pertama yang akan dibahas yaitu neraca lajur perusahaan dagang. Neraca lajur adalah kertas kerja yang berisikan kolom-kolom yang dibuat khusus untuk menghimpun semua data-data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan yang sistematis. Neraca lajur ini bukan merupakan sebuah dokumen wajib, namun merupakan suatu alat bantu yang berfungsi untuk memudahkan laporan keuangan. Selain itu, neraca lajur juga berfungsi untuk mengurangi human error atau kesalahan karena terlupakannya memasukkan salah satu ayat jurnal penyesuaian. Informasi yang disusun berupa angka-angka yang saling berkaitan dari neraca saldo sampai dengan laporan keuangan yang terlibat jelas dalam neraca lajur. Bagian pokok di dalam neraca lajur adalah neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penutupan, laporan perhitungan laba rugi, dan neraca. Selanjutnya yaitu jenis-jenis neraca lajur. Sebelum membuat neraca lajur, ketahui dulu jenis-jenis neraca lajur yang sering digunakan untuk menghitung laba rugi. Yang pertama, neraca lajur umum. Neraca lajur ini pada umumnya digunakan untuk menganalisis saldo dalam akun yang berbeda, terdiri dari 4-6 kolom. Yang kedua, neraca lajur terperinci. Neraca lajur terperinci lebih banyak diisi tentang informasi dibandingkan akuntansi umum. Yang ketiga, neraca lajur audit, yaitu untuk mempersiapkan laporan serta melakukan verifikasi terhadap keakuratan informasi. Yang keempat, yaitu neraca lajur dengan 12 kolom, dipakai oleh perusahaan yang memiliki pemegang saham untuk melihat seberapa besar jumlah laba rugi perusahaan. Tujuan neraca lajur. Tujuan pembuatan neraca lajur adalah yang pertama memudahkan penyusunan laporan keuangan, yang kedua menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian, sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal. Yang ketiga, untuk mempermudah menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Selanjutnya yaitu cara menyusun neraca lajur untuk perusahaan dagang. Neraca lajur terdiri atas 5 pasang kolom yang masing-masing terdiri atas kolom debit dan kredit. Kelima pasang kolom tersebut meliputi kolom-kolom yang disediakan untuk neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan rugi laba, dan neraca. Berikut adalah langkah-langkah dalam menyusun neraca lajur. Yang pertama, memasukkan saldo-saldo akun buku besar ke dalam kolom neraca saldo pada formulir neraca lajur. Nama-nama akun dan saldo-saldo akun disalin dalam kolom-kolom neraca saldo. Yang kedua, memasukkan ayat-ayat jurnal penyesuaian ke dalam kolom penyesuaian. Setelah penyesuaian dimasukkan ke dalam kolom penyesuaian di neraca lajur, maka kolom tersebut harus dijumlahkan untuk memastikan bahwa pendebetan dan penkreditan dalam penyesuaian menunjukkan jumlah yang sama. Yang ketiga, mengisi kolom-kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Memadukan data dalam kolom neraca saldo dengan data kolom penyesuaian. Data dalam kolom neraca saldo akan berubah apabila ada data yang didebet atau dikredit pada kolom penyesuaian. Sebagian besar data pada kolom neraca saldo tidak berubah, karena penyesuaian hanya menyangkut sebagian kecil akun yang ada di buku besar. Yang keempat, memindahkan jumlah-jumlah di dalam kolom-kolom neraca saldo setelah disesuaikan ke dalam kolom-kolom laba dan rugi atau kolom-kolom neraca. Berikutnya, pindahkan akun beserta saldo yang tercantum dalam neraca saldo disesuaikan yang mempengaruhi laporan laba rugi ke dalam laporan laba rugi.
Yang keempat, memindahkan jumlah-jumlah di dalam kolom-kolom neraca saldo setelah disesuaikan ke dalam kolom-kolom laba dan rugi atau kolom-kolom neraca. Berikutnya, pindahkan akun beserta saldo yang tercantum dalam neraca saldo setelah disesuaikan yang mempengaruhi laporan laba rugi ke dalam kolom laba rugi. Angka laba bersih tersebut dicantumkan pada sisi kecil dalam hal sisi debit. Sehingga setelah dijumlahkan kembali, kedua kolom akan menunjukkan jumlah yang seimbang. Yang kelima, yaitu menjumlahkan kolom-kolom laba rugi dan kolom-kolom neraca, memasukkan angka laba bersih atau rugi bersih sebagai angka pengimbang ke dalam kedua pasang kolom di atas dan sekali lagi menjumlahkan kolom-kolom tersebut. Perbedaan utama antara neraca sebuah perusahaan dagang dan dalam kolom perusahaan jasa terletak pada akun persediaan, dicantumkan pada sisi debit di kolom neraca. Akun-akun lainnya dicantumkan pada sisi yang sesuai, yaitu sisi debit atau akun-akun aset, dan sisi debit. Perbedaan utama antara neraca sebuah perusahaan dagang dengan dalam kolom perusahaan jasa terletak pada akun persediaan, dicantumkan pada sisi debit di kolom neraca. Akun-akun lainnya dicantumkan pada sisi yang sesuai, yaitu sisi debit atau untuk akun-akun aset dan sisi kredit untuk akun-akun kewajiban dan modal. Selanjutnya yaitu laporan keuangan perusahaan dagang. Laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi keuangan atau entitas, bisnis, atau organisasi selama periode tertentu. Laporan keuangan umumnya disusun oleh perusahaan atau organisasi untuk memberikan gambaran tentang kinerja keuangan mereka kepada para pemangku kepentingan seperti pemilik, investor, karyawan, kreditor, dan pihak terkait lainnya. Jenis laporan keuangan perusahaan dagang. Perusahaan dagang memiliki beberapa jenis laporan keuangan yang penting untuk menunjukkan kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Berikut ini adalah jenis-jenis laporan keuangan tersebut. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi menunjukkan kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini memuat informasi tentang pendapatan, beban, dan laba atau rugi perusahaan. Yang kedua, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal menunjukkan perubahan ekuitas perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini memuat informasi tentang modal awal, laba rugi, dan modal akhir perusahaan. Yang ketiga, neraca. Neraca menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu. Laporan ini memuat informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan. Selanjutnya, menyusun laporan keuangan perusahaan dagang. Berikut akan diuraikan penyusunan laporan pada perusahaan dagang. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi diawali dengan penjualan, beban pokok penjualan, dan laba kotor. Laporan laba rugi dapat disajikan dalam salah satu dari format berikut, yaitu yang pertama, format satu tahap, single step. Yang kedua, format bertahap, multi-step. Format satu tahap atau single step hanya menunjukkan satu kategori pendapatan dan satu kategori pengeluaran, yaitu penghasilan bersih sama dengan dalam kurung pendapatan ditambah keuntungan kurung tutup dikurang dalam kurung beban ditambah kerugian kurung tutup. Yang kedua, format bertahap atau multiple step, memisahkan pendapatan dan pengeluaran yang terkait langsung dengan operasional bisnis dari yang tidak terkait langsung, yaitu laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurang biaya barang terjual. Pendapatan operasional sama dengan laba kotor dikurang beban operasional. Penghasilan bersih sama dengan penghasilan operasional dikurang item non-operasional. Yang kedua, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan modal suatu perusahaan selama periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Modal yaitu modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba bersih dikurang prive. Yang ketiga, neraca. Dalam laporan neraca perusahaan dagang juga tercatat komponen seperti kewajiban, aktiva, hingga modal dari suatu bisnis perusahaan dagang selama periode tertentu.
Akun yang ada pada laporan ini yaitu yang pertama kas atau uang tunai, yang kedua aset tidak berwujud, yang ketiga investasi jangka pendek, yang keempat piutang, yang kelima biaya dibayar di muka, yang keenam akun utang, yang ketujuh biaya masih harus dibayar, yang kedelapan kartu kredit, yang kesembilan utang jangka pendek, yang kesepuluh utang jangka panjang, dan yang kesebelas ekuitas atau modal. Materi yang ketiga yaitu jurnal penutup untuk perusahaan dagang. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal, pendapatan dan beban ke akun modal. Jurnal penutup perusahaan dagang adalah langkah penting dalam siklus akuntansi yang berfungsi sebagai penutup atau penyelesaian sementara dari semua akun pendapatan, biaya, serta laba rugi pada akhir periode akuntansi. Tujuan pencatatan jurnal penutup ini untuk menyusun laporan keuangan yang akurat dan memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya, cara membuat jurnal penutup perusahaan dagang. Langkah untuk menyusun jurnal penutup perusahaan dagang adalah sebagai berikut. Yang pertama, menutup semua akun pendapatan. Caranya, dengan mendapat akun sementara yang bersaldo kredit, misalnya akun penjualan, pendapatan bunga, dan pendapatan, dan dengan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Yang kedua, menutup semua akun beban. Menutup semua akun beban atau akun-akun sementara dengan saldo debit seperti akun beban-beban, akun potongan penjualan, akun retur penjualan, diskon penjualan, dan harga pokok penjualan. Caranya dengan mendebet akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun beban. Yang ketiga, menutup ikhtisar laba rugi. Menutup akun ikhtisar laba rugi terdapat dua kemungkinan, yaitu A. Jika perusahaan memperoleh laba. Jurnal penutupnya adalah dengan mengkredit akun modal pemilik perusahaan perorangan atau saldo ditahan bagi perusahaan PT. B. Jika perusahaan mengalami kerugian. Jurnal penutupnya adalah dengan mendebet akun modal milik perusahaan perorangan atau saldo laba ditahan bagi perusahaan. Yang keempat, menutup akun prive. Menutup akun prive dengan cara mendebet akun modal pemilik dan mengkredit akun prive pemilik. Selanjutnya, contoh jurnal penutup perusahaan dagang agar kamu lebih memahami dan mengerti tentang jurnal penutup perusahaan dagang. Berikut contohnya, yaitu pendapatan PT Sejahtera Bahagia per 31 Desember 2022 sebesar 200 juta rupiah. Materi selanjutnya adalah neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan atau post-closing trial balance adalah sebuah daftar yang berisi seluruh saldo real account dan dibuat pada akhir periode pelaporan pada suatu perusahaan. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah antara pengeluaran dan pendapatan perusahaan seimbang atau tidak setelah penutupan buku dilakukan. Hasil perhitungan saldo rekening dalam neraca harus sama dengan jumlah saldo rekening yang telah dihitung di closing jurnal sebelumnya. Selanjutnya, siklus akuntansi neraca saldo setelah penutupan. Langkah awal dalam siklus ini adalah mencatat setiap transaksi dalam buku jurnal yang kemudian diposting atau dicatat kembali ke buku besar untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci. Setelah itu, neraca saldo akan disusun setelah posting atau pencatatan berhasil dilakukan. Diikuti dengan proses pembuatan pasal-pasal penyesuaian. Pastikan setiap ayat yang disetujui juga diposting pada buku besar dan lanjutkan dengan penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah semua tahapan selesai, laporan keuangan dapat dibuat sebagai cara pembuatan jurnal tutup buku, juga dikenal sebagai jurnal penutup, yang berfungsi menutup akun-akun yang terkait dengan laporan laba rugi dan perubahan modal. Terakhir dalam siklus adalah pembuatan jurnal pembalik. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun neraca setelah penutupan. Setelah mengetahui siklus akuntansi neraca saldo setelah penutupan, berikut cara membuat neraca saldo setelah penutupan. Yang pertama, menyelesaikan proses penjurnalan akhir.
Pada tahap ini, semua akun nominal telah ditutup dengan menggunakan jurnal penutup. Jurnal penutup digunakan untuk memindahkan saldo dari akun-akun pendapatan dan biaya ke akun laba rugi dan akhirnya ke akun ekuitas pemilik. Yang kedua, menutup akun nominal dari jurnal penutup. Akun-akun nominal yang ditutup adalah akun-akun pendapatan dan biaya yang tercatat dalam jurnal penutup. Dengan menutup akun-akun ini, saldo akun-akun tersebut akan menjadi nol dan siap untuk digunakan kembali pada periode berikutnya. Yang ketiga, posting dan tutup akun pada buku besar. Dalam buku besar, akun-akun yang telah ditutup akan dicatat dan saldo akhirnya akan menjadi nol. Selain itu, akun-akun yang tidak termasuk dalam jurnal penutup seperti akun real tetap memiliki saldo yang belum ditutup. Yang keempat, menyusun neraca saldo akun yang ditutup selain akun real. Neraca saldo ini akan mencatat semua akun yang telah ditutup dan menampilkan saldo akhir dari masing-masing akun tersebut. Namun akun real seperti kas, piutang, persediaan, dan lain-lain tetap memiliki saldo yang belum ditutup dan akan disusun dalam neraca saldo terpisah. Jadi kesimpulannya, neraca lajur menyimpan semua data akuntansi yang penting untuk laporan keuangan. Laporan keuangan menyajikan informasi keuangan suatu entitas bisnis. Jurnal penutup menutup akun-akun pendapatan dan beban ke akun modal. Neraca saldo setelah penutupan adalah daftar akun real pada akhir periode pelaporan. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.